Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Diko Praditya NPM 2375856 dari Teknologi Jari Center Petani Negeri Lampung. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab dari modul 3 yaitu Create a Python Unit Test. Oke, langsung saja kita buka labnya. Jadi di sini objektif kita ada tiga karena itu launch the device VM. Ini di sini sudah saya buka ya. Selanjutnya itu explore option in the unit test framework, lalu test a Python function with unit test. Di sini. Nah, jadi latar belakangnya itu jadi intinya unit test itu adalah pengujian terhadap kode kecil antar secara independen seperti fungsi, class, modul dan atau library ya. Nah, unit test penting karena dapat menemukan bug lebih awal dari bagian kecil code sebelum menjadi masalah besar di aplikasi. Kesalahan yang ditemukan di level unit biasanya lebih mudah diperbaiki dan minim menimbulkan efek samping. Lalu unit test dapat dijalankan optimasi untuk menjamin kualitas kode setiap kali dilakukan perubahan. Lalu Python menyediakan library unit test untuk yang merupakan framework standar untuk membuat dan menjalankan unit test. Framework ini menyediakan berbagai apa nih, assertion method untuk memeriksa kondisi tertentu serta dapat menampilkan laporan hasil secara otomatis. Nah, lalu di sini resource-nya itu satu PC ya, bebas, lalu VirtualBox VM atau VMware di virtual machine Python 3 ya, yang berada di VM-nya. Lalu di sini berkasnya yang kali kita pakai itu adalah test data Python. Istilah data JSON untuk diuji, recursive JSON search, fungsi yang akan diuji lalu tes JSON search script unit test. Nah, lanjut kita langsung ke praktikumnya. Kita buka di sini ya. Pertama kita jalankan dulu dari VM-nya. Sudah kita jalankan, kita ubah aja ya. Jadi setelah sini, oke. Jika sudah, nah default, oh, belum kita buka ya. Oke. Nah, ada di bawah sini link. Ya. Nah, selanjutnya itu kita explore apa ini optional in the framework in the unit test framework. Nah, di sini ada pertanyaannya. Intinya itu ini aku sih sudah menjawabnya ya. Apa kelas unit test yang digunakan untuk membuat unit pengujian individual? Jawaban adalah unit test case. Lalu bagaimana test runner tahu metode mana yang merupakan tes? Jawabannya adalah test runner mengenali metode yang apa namanya diawali dengan tes. Ya, jadi awalnya misalnya nama filenya segala macam, itu awalnya adalah dengan tes ya. Nah, lalu perintah untuk menampilkan semua opsi komen di line unit test ya. Perintahnya tuh ini ya. Coba kita buka terminal, kita paste. Nah, ini ya, ini adalah opsi semua komen di unit test sudah banyak banget ya. Tuh. Ini bisa dibilang dokumentasinya lah di terminal ya. Nah, lalu di sini, catatan penting ya. Min min v atau verbose ini menampilkan hasil lebih detail. Kalau min key quiet menyembunyikan output detailnya, lalu min f file pass menghentikan pada kegagalan pertama. Jadi misalnya eh, teman-teman ingin menghasilkan detail yang lebih, menggunakan min key. Kalau misalnya ingin kayak mencoba aja gitu kan, apakah masih banyak errornya gitu tanpa tahu detailnya apa, menggunakan min key. Nah, lalu min F ini misalnya teman-teman ingin memperbaikinya langsung, secara langsung gitu ya. Menggunakan min F. Jadi ketika dia ada kegagalan pertama, dia langsung berhenti. Nah, di situ. Nah, di sini ada penjelasannya. Bagian ini menunjukkan pemahaman dasar penggunaan framework unit test. Standar kelasnya, cara pemahamannya, parameter penting, dan juga pemahaman ini penting agar dapat menulis dan menjalankan unit test secara benar. Nah, lanjut ke part 3. Nah, di part 3 ini kita disuruh masuk dulu ke Advanced Search. Ini ya, kita disuruh masuk dulu. Perintahnya seperti biasa, kita harus dulu, kita cek. Ada ya, cp lab. Nah, di lab ini kita lihat juga, itu ada definite search, select lagi, nanti udah banyak ya. Masuk kita ke unit test. Nah, di sini ada tiga file ya.
Nah, selanjutnya itu kita more. Ya bisa more, boleh bisa cap juga boleh ya. Tes data. Nah, di sini ya. Kalau kata kan keseluruhan ya, flow more itu kita bisa menampilkan berapa persen yang kita tap, apa kita pakai spasi, dia menampilkan gitu ya. Sampai 100% kode. 100% baris ya. Menampilkan. Nah, ini isinya ya. Ini data JSON. Kalau misalnya kita pakai manual misalnya, bisa boleh. Nah, di sini isinya. Kalau mau keluar tinggal klik CTRL X isinya ya. Oke, ini kita simpan lagi. Nah, sudah kita lihat. Step 2. Step 2 tuh create the JSON function with your testing. Kita di sini ya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Nah, isi file merupakan struktur data JSON yang kompleks yang menyerupai data dari API Cisco DNA Center yang memiliki beberapa kunci utama termasuk issue summary. Nah, penjelasannya, langkah ini untuk memahami bentuk data yang akan digunakan dalam penulisan, dalam pengujian. File testdata.py berisi struktur data JSON kompleks menyerupai hasil API Cisco Data Center. Dengan memahami strukturnya, kita tahu bagaimana fungsi pencarian harus bekerja. Selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi JSON search. Rekursif ya masuk di sini ya. Ini kita biarin aja ya. Nah, di sini open. Nanti kita akan masukkan data ini ya. Nah, kita masuk ke nano kursif. Nah, tadi tidak ada ya. Nah, ini kita secara sekali aja. Kita lebih senang menggunakan nano ya daripada menggunakan Vim. Kenapa kalau Vim itu kadang mau keluar itu sulit. Nah, ini kita copy. Oke. Nah, kita paste di sini. Aduh, dia kayak gini lagi. Nah, dari sini gimana sebentar? Kalau kita copy dari sini, ini kita hapus. Eh, coba kita copy dari sini, sama aja berarti tuh. Ah, beda, beda kayaknya. Sama aja lagi. Waduh, ini apa kita rubah dulu. Nah, coba kita buka VS Code. Hmm, the file kita open dulu, kita buatnya ini adalah Java struktur 2. Yang di sini kita keren Python. Oke, kita naik folder. Yes, dulu kita buat aja di sini health.py. Nah, lalu ini kita copy. Bisa gimana sih? Hmm,
Bener nggak dikit mereka cek screennya itu dia oh else itu setara di cuma sisi ini ya. Hmm, about issue di seni ini berarti. Nah, ini dia nih apa gitu ya. Eh, Elsa itu dia setara dengan ini. Begini nggak dia? Benar, instrumen ini terus error ya. Oke, kita copy, kita paste ya. Oke, bentar nih. Lalu kita copy and save. Lalu kita jalankan. Nanti hasilnya akan seperti itu ya. Coba. Ini kita tahu. Aduh, error. And save itu nggak salah dia save. Buat dari sebentar. Perbaikin. Sama aja.
Oke, kita masuk, kita paste, lalu kita jalankan lagi. Nah, kok malah dibenerin sama dia? Terus salah. Coba ini pasti lebih beda sih. Salah. Coba else. Ya. Coba ke dulu ya. Ini sama ini. Ya, udah kan. Tadi masih ini ya. Inspektor. Hmm, coba kita
Harusnya bisa lebih ya. Kenapa saya coba itu bisa ya? Coba ini bawa error ya. Oh, ini hasilnya. Harusnya itu hasilnya kayak gini hasilnya. Hmm, Coba hasilnya pakai tadi Pak dulu aja. Ini itu di nah di sini. Hmm, Coba. Nah, harusnya hasilnya seperti ini. Berarti sudah benar ya. Selanjutnya itu kita akan nah, penjelasannya di sini ya. Jadi inti pemrograman ini akan diuji untuk menerapkan konsep rekursi dan menelusuri data nested. Nah, direct dalam list dalam direct ya, mengembalikan semua pasang key value yang ditemukan. Fungsi ini nanti akan menjadi unit yang akan diuji untuk unit test selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat file lagi, semoga tidak error ya, yaitu di test JSON search. Ya, dengan no test JSON search. Oke. Kita ambil coba dari sini nih. Nah, nanti kita import unit test sama seperti ini ya. Jadi kita copy aja, bisa sama, paste. Kita cek dulu dari awal ya. Jadi kita import unit test. Gitu. Pasti lalu from recursive JSON import semuanya, lalu import juga dari test data. Nah, lalu masuk adalah kelas JSON start test, unit test, test case ya. Nah, test case tadi itu untuk apa? Kita kembali lagi coba di sini. Test case. Nah, di sini. Test case itu fungsinya adalah untuk kelas unit test yang digunakan untuk membuat unit pengujian individual. Dinulis secara individual. Oke. Selanjutnya, nah di sini ya, kita bandingkan lagi dengan yang di sini. Oke. Nah, kursi, lalu tes search not, tes search phone, ya, tes search not found, lalu tes tes is a list. Oke. Oke, jika sudah lalu kita terakhir ya, tambahkan ini ya, unit test main. Ini sudah. Oke, stop. Dan jika sudah, waktunya kita menjalankan. Nah, di sini hasilnya terdapat satu kesalahan, yaitu di failure. Di sini ya, test search found. Kita baca penjelasan di sini yang sudah saya buat. Nah, dari hasil tiga pengujian, ini berarti test search found itu apanya kunci ada seharusnya
list tidak kosong. Kalau berdasarkan data ya, itu key-nya itu ada. Nah, seharusnya itu tidak kosong. Nah, kalau ini tes search not found ini kunci tidak ada seharusnya tidak kosong. Tes list itu harusnya bertipe list. Nah, penjelasannya di sini. Bagi ini menggunakan unit test yaitu memeriksa perilaku fungsi pada kondisi yang salah menggunakan akses seperti aset true dan apa ini aset is instance yang membuat tes terpisah kita belum mengetahui aspek mana saja yang gagal tanpa memeriksa hasilnya secara manual. Nah, ini. Nah, berarti, nah tes search found itu gagal. Nah, kalau misalnya tes search not found itu berhasil, tes is di situ berhasil. Yang gagal tuh ini ya, tes search found. Nah, ini gagal nih di sini. File. Nah, itu yang hasil dari runningan kita ya. Selanjutnya, kita ke langkah selanjutnya. Di sini kita akan menggunakan verbose. Nah, fungsi verbose tadi apa? Untuk menghasilkan hasil yang lebih detail ya. Oke, ini kita keluarkan apa? Terus, nah di sini ini hasil lebih hasil lebih detail. Nah di sini tes, di sini ya tes tes search phone. Nah ini key should be found, return list should not be empty. Ya, dia file di sini nih. Nah, selanjutnya masuk ke step 5. Step 5 itu kita disuruh untuk investigasi dan mencari kesalahan pada tahap pertama. Di sini ya. Mana ini? Oh, udah. Sebenarnya cuma segitu doang ya. Nah, lalu di sini penjelasannya metode biasanya menampilkan ringkasan hasil pas atau file ya. Nah, mode verbose menampilkan nama setiap tes dan status dari hasil yang bisa kita langsung lihat ya. Bagian mana yang gagal dan bagaimana yang berhasil gitu. Nah, lalu ini untuk perbaikannya ya. Perbaikan itu bisa berapa ini ya. Di step 5 ini untuk perbaikan. Yang diperbaiki itu di bagian dari ini ya. Dev listening. Dev. Hmm, nah, bagian sini nih. Ini kita hapus. Ini bagian kita copy ya. Lalu kita buka tadi nama filenya itu recursive. Lalu recursive. Nah, ini kita hapus sampai dia paste. Ini sampai ada begini. No, 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 no. Ini kan. Oke, sudah ya. Selanjutnya, ini tadi yang pas kita search itu ya di GPT itu ternyata dia langsung membenarkan. Enter. Wah, tadi itu code-nya itu yang ini ya. Itu langsung membenarkan ya.
Masa udah di lapangan. Nah, tadi hasil awal itu kan seperti ini ya. Ya, gimana tadi ya. Nah, ini isu segala macam bla bla bla. Nah, ini adalah kode yang benar. Seharusnya yang pertama itu harusnya salah. Nah, coba kita masuk ke nano. Jadi kita hapus semua di depan. Kita paste. Kita jalankan. Nah, harus seperti ini. Ini itu yang benarnya. Jadi sudah ketemu ya, system memory, network device, segala macam bla bla from controller. Nah, lalu di sini misalnya kita ingin menjalankannya apa di unit test ya. Oke, di sini test JSON. Nah, hasilnya sama ya. Tidak hasil oke. Nah, kalau sini tidak ada lagi ya. Ini kan kalau misalnya mau ngecek yang error tadi ya. Nah, untuk tahu fixnya. Nah, kalau di sini investigasi dari skripnya, skrip serta apa namanya skrip tadi ya, skrip kita buat ya. Ya, sudah selesai. Itu saja ya. Jadi itu cara penggunaan, cara membuat kode Python untuk membuat sebuah unit test. Jadi dari praktikum ini, ya jadi fungsi JSON source itu saat ini mengembalikan disk kosong karena kesalahan logika rekursi. Nah, tadi sudah kita benarkan ya. Hasil dari panggilan rekursi tidak dikembalikan atau ditambahkan ke red file. Nah, lalu Unity juga berhasil mendeteksi bug ini khususnya pada test search found yang tadi kita coba, lalu hasilnya membuktikan pentingnya unit test merupakan bug dari awal untuk keseluruhan JSON. Nah, ini untuk perbaikan tadi ya. Itu dia cuma di if ini ya, cuma di logika ininya ya tadi. Nah, di sini ya sebenarnya. Di bagian situ saja sebenarnya harus kita benarkan. Nah, sehingga pencarian sesuai dengan harapan yang akan tes dulu apa benar ya. Nah, kesimpulannya, framework test pada Python itu memudahkan pembuatan dan eksekusi pengujian otomatis. Lalu, unit test dapat mendeteksi bug kecil dengan cepat dan akurat. Praktikum berhasil menunjukkan proses pembuatan fungsi, pembuatan unit test, menjalankan dan membaca hasilnya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang pembukaan, sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.